Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar morfologi. Yang pertama di sini ada morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil dari suatu bahasa. Arti kata kecil di sini menjelaskan bahwa morfem tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil. Dan selanjutnya ada identifikasi morfem, yaitu menjelaskan tentang morfem-morfem serta menentukan makna tertentu, baik leksikal maupun glesikal. Dan selanjutnya ada pembentukan kata, yaitu proses terjadinya kata yang berasal dari morfem dasar melalui perubahan morfemis. Jenis proses morfologis yaitu gramatikalisasi. Gramatikalisasi adalah sebuah proses perubahan tataran dari morfem ke kata yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran pertama. Di sini ada contoh rumusan, yaitu morfem, gramatikalisasi. Lalu ada kata rumah. Kata rumah berstatus sebagai morfem bebas yang dapat digantikan dengan kata. Lalu ada afiksasi. Afiksasi adalah proses penambahan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur dasar atau bentuk dasar, afiks, dan makna glesikal yang dihasilkan. Jenis-jenis afiks. Yang pertama ada prefiks. Prefiks adalah afiks yang diletakkan di awal kalimat. Contohnya ada demam, di, ber, ke, ter, se, pem, dan pe atau per. Dan yang kedua itu ada infiks. Infiks adalah afiks yang diletakkan di dalam kata. Contohnya L, M, dan R. Ketiga ada sufiks. Sufiks adalah afiks yang diletakkan di belakang kata. Misalnya kan, i, nya, wan, wati, man, isme, dan isasi. Lalu yang keempat ada kombinasi afiks, adalah proses pembentukan kata yang berupa pemberian afiks secara kombinasi dari dua afiks atau lebih yang dihubungkan dengan sebuah bentuk dasar. Contohnya ada mekan, mei, memperkan, memperi, berkan, mei, memkan, memi, berterkan, pean, dan senya. Yang kelima ada konfiks. Konfiks adalah afiks yang terdiri dari dua unsur, satu di muka bentuk dasar dan satu di belakang bentuk dasar, dan berfungsi sebagai satu morfem. Konfiks adalah salah satu afiks dengan satu makna gramatikal, sedangkan kombinasi afiks bukanlah satu afiks dan berkemungkinan mengungkapkan beberapa makna gramatikal. Contohnya ada ke, an, penan, peran, dan beran. Selanjutnya ada reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfologis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun disertai dengan perubahan bunyi. Contoh reduplikasi penuh yaitu seperti buku-buku, berasal dari kata dasar buku. Dan ada reduplikasi sebagian, seperti lelaki, dari kata dasar laki. Dan ada juga reduplikasi dengan perubahan bunyi, seperti bolak-balik, dari kata dasar balik. Nah, ada juga proses reduplikasi. Bentuk dasar reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat berubah morfem dasar. Contohnya seperti meja menjadi meja-meja, bentuk pembangunan yang menjadi pembangunan-pembangunan, dan bisa juga berupa bentuk gabungan kata seperti surat kabar menjadi surat-surat kabar atau surat kabar-surat kabar. Klasifikasi kata disebut juga penggolongan kata atau penjenisan kata, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut part of speech. Pembentukan kata sering disebut juga proses morfologi, yaitu proses terjadinya kata yang berasal dari morfem dasar melalui perubahan morfemis. Oke, kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan perubahan kata yang di dalamnya mencakup berbagai macam jenis. Contohnya morfem yang artinya satuan terkecil dari suatu bahasa, dan identifikasi morfem yang menjelaskan morfem-morfem serta menentukan
makna tertentu baik lesikal maupun glesikal. Lalu ada pembentukan kata atau proses morfologi. Dan ada fiksasi, yaitu penambahan afiks pada bentuk dasar. Dan yang terakhir ada reduplikasi, yaitu proses morfologi yang mengulang bentuk dasar. Dan semua hal tersebut itu sangat penting dan berhubungan dalam morfologi karena memiliki tujuan untuk menjelaskan apa itu morfologi. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.